Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Antara waktu sibuk dan senggang, sepanjang sore ini segera menemani Anda. Palembang sore ini. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada. Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Tata dalam rangkaian Palembang siang ini, kembali lagi bersama yang diteruskan dalam Palembang sore ini edisi Jumat 26 April 2024. Ya, bersama yang diteruskan yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik pendengar, rangkaian show kita dalam Palembang sore ini diawali dengan Mozaik Indonesia menghadirkan perbincangan santai yang syarat akan nilai-nilai informasi dan inspirasi. Kita selanjutnya hadirkan juga Warta Berita Belajar Sumba, dan pukul 18 kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan RRI Jakarta untuk menyimak Warta Berita. Baik, membuka kebersamaan kita pada hari ini, kita akan berbicara santai dalam acara Mozaik Indonesia. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Ya, masih bersama diteruskan dalam Mozaik Indonesia. Seperti biasa, acara ini menghadirkan perbincangan santai namun syarat akan nilai-nilai informasi, inspirasi, motivasi, dan juga edukasi. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat berkompeten sekali di bidangnya. Kita akan membahas mengenai transformasi pendidikan menuju guru profesional, inovasi, dan dedikasi dalam PPG Prajabatan. Dan untuk membahas ini semua telah hadir di studio Medio El Nispi, MPD GR. Waduh, masih muda tapi udah MPD ya. Beliau adalah delegasi PPG Prajabatan Sumatera Selatan dan dosen FKIP UM ya, UM Palembang, Universitas Muhammadiyah maksudnya. Betul, Universitas Muhammadiyah Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bang kabar? Medio, Kak Endi. alhamdulillah. Aku panggilnya Kak Endi aja ya. Iya. Kak Medio ya. Kak Medio, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kalau Mas Endi gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah. Dengan di Mas ya. Kok Kak jadi Mas ada Bang lagi? Medio. Ya. Medio di Universitas Muhammadiyah. Ya, hari ini sekarang udah bertugas sebagai dosen di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Berarti sudah S1-nya udah selesai ya? S1 udah selesai, S2 S2 juga udah selesai sama profesi. Umurnya berapa sekarang? Umurnya Desember kemarin itu 26 tahun, berarti Desember nanti 27 tahun. Ya masih muda sekali ya, sudah S2, saya aja S1-nya tuh aduh menggap-menggap kemarin ya. Ini memang kalau untuk S2 itu bukan masalah punya biaya atau enggak, tapi kesiapan mental dan juga kemauan juga. Betul. Ya. Karena walaupun duit ada nih ya, kalau saya kan duit ada nih.
Iya, ya, Tapi- Crazy Rich Palembang iya, ya. Crazy Rich. Tapi kok otaknya udah Iya, gimana? iya, Udah, iya. kayak udah nggak bisa diajak kerja sama gitu ya. Makanya kalau misalnya selagi muda itu kan Iya. harus pendidikan itu harus selalu dijalanin terus gitu Iya. sampai kita udah benar-benar bosen, udah muak dengan pendidikan baru Iya. kita berhenti gitu. Iya, tapi kalau namanya pendidikan tuh harusnya Sepanjang hayat. Iya, ada istilah tuh tuntut ilmu sampai ke liang kubur ya. Maksud Iya. itu dari buayan sampai ke liang kubur. Artinya betapa pentingnya untuk menuntut ilmu itu ya. Iya, Wah, pendidikan sepanjang hayat. Jadi Iya. tidak pernah putus yang namanya pendidikan itu. iya, bijaksana sekali ya saya pagi Wow. siang hari ini. Gara-gara temanya pendidikan jadi be wise gitu ya. Karena ada Bang Medio ya. Iya. Baik, Bang Medio, memang dari kecil memang cita-cita memang sebenarnya pengen jadi guru atau sebetulnya pengen jadi ABRI atau apa? sebetulnya? Waduh, ngeri kali. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya berbicara berkenaan dengan cita-cita, ya Iya. pasti normalnya seorang laki-laki, benar kata Kak Endi tadi, bahwa Iya. laki-laki itu rata-rata pengen jadi polisi gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah mulai remaja, udah kebuka sama pandangan, iya. ternyata ada loh profesi yang sebenarnya sangat mulia tentunya ya, dan juga ini memiliki dari segi agama itu ada amal jariahnya sampai akhir hayat kayak gitu loh. Nah jadi akhirnya karena basically memang keluarga saya itu pendidikan, dari pendidikan saya ada 8 beradik ya, 8 punya 7 kakak, Iya. dan memang rata-rata semuanya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, dalam hal ini adalah lulusan dari pendidikan gitu. Ada yang guru juga ada? Jadi ya Ada ada yang guru, dosen, ada ya? yang dosen, ada yang iya. ya macam-macam lah kayak gitu. Nah dari situ akhirnya sebenarnya sih saya sendiri dari awal tuh ayah saya itu adalah orang di bidang kesehatan. Oh, Jadi dia gitu ya. apoteker. Jadi saya tuh sebenarnya pengen keluar dari zona nyaman di mana keluarga saya itu kan 7-7-nya rata-rata guru. Iya, Saya nggak mau gara-gara saya terakhir dan ujungnya kami bikin bimbel sendiri gitu ya, atau kami bikin perguruan tinggi sendiri gitu ya. Iya. Mulai dari kepala sekolah, ketua yayasan sampai itu semuanya masih saudaraan ya. Jadi saya sempat pengen juga kesehatan, Oh, tapi iya. ternyata stigma orang zaman karena orang tua saya udah lumayan berumur, udah Iya, iya. sekitar 60-an. Iya Jadi dong. pandangan orang zaman dulu kan Iya. mengatakan bahwasanya kalau yang namanya guru adalah orang yang sukses. Iya, betul, Apalagi ada embel-embel PNS-nya kayak gitu. Dan pasti pintar. Pasti pintar, Iya, gitu. terpandang. Zaman dulu terpandang, iya, zaman dulu yang namanya guru itu adalah Iya. profesi yang terpandang. Iya, betul, kayak gitu. betul. Nah, makanya saya akhirnya diarahkan ke sana meskipun pada saat zaman saya itu sebenarnya pandangan tentang guru itu adalah sesuatu yang terpandang itu udah mulai sirna seperti itu. Gitu. Iya. Nah, makanya saya pengen benar-benar coba apakah benar ya fakta yang mengatakan, karena kan faktanya sekarang banyak orang mengatakan guru itu adalah profesi yang tidak menghasilkan uang yang banyak. Iya. Ya, terus juga orang mengatakan bahwasanya guru itu honor dibayarnya 100.000, Kasta keberapa lah gitu kasta ya. keberapa ya. Gitu, hai. Bahkan ada juga banyak konten kreator mengatakan bahwasanya guru itu adalah profesi yang sangat menyedihkan di Indonesia ini. Bahkan kalau kita pilih universitas itu ini pilihan nomor sekian gitu Yes, ya. betul. Ya, secara Iya, levelnya iya, itu betul. udah paling Nah, bawah. daripada gitu. kamu banyak saingan mending ke FKIP aja nih. Sedikit Ah. saingannya seolah-olah gitu ya. Seolah-olah gitu. jadi kayak terbuang gitu Iya, kan. betul. Nah, padahal tanpa ada guru kalian tuh nggak bisa mencetak nama yang namanya benar, dokter, benar, yang namanya teknik, orang-orang itu Nggak ya. akan ada orang yang hebat kalau nggak ada guru ya. Betul, Iya, kayak gitu. keren tuh. Makanya guru itu Sebentar, adalah sebentar. core pendidikan. gitu. Sebentar. Tidak akan ada orang hebat kalau tidak ada guru. Betul. Wah, quotes dari Medio. quotes. Ya, terus lanjut. Betul. Jadi ya udah akhirnya karena orang tua tadi maksa buat jadi guru, finally saya decided untuk untuk gabung di FKIP. Iya. Karena basic saya adalah ilmu komunikasi. Sebenarnya saya tuh lebih cocoknya ke ilmu komunikasi juga, karena kan saya dari kelas 11 itu udah mulai siaran radio juga gitu kan. Kelihatan sih. Dari tadi saya cuma nanya sekali. Tapi luas. Ya, luasannya. Kan udah di briefing tadi Pak. Jadi kalau Terima kasih. jadi Kak Andy-nya nggak perlu banyak ngomong. Jangan dibongkar Iya. di sini. Jadi ya akhirnya saya pikir apa ya kira-kira jurusan yang saya itu bisa bisa mengcover hobi saya dalam berkomunikasi, Iya. tapi masih ada dunia keguruannya. Oh, Makanya saya ambillah iya. pendidikan bahasa Indonesia. Hobi ngobrol kan gitu. Dan enaknya tidak terbantahkan ya. Kalau jadi guru kan tidak terbantahkan. Kualat kamu ya, membantah guru. Gitu ya. Iya, gitu. Oh ya. Jadi memang berarti itu walaupun karena
adik-beradik keluarga besarnya tuh guru, bukan berarti karena keterpaksaan ya. Bukan dong, bukan. Ini Kepalang 77 saudara kamu guru, udah kamu genapkan ke 8 jadi guru juga, enggak gitu ya? Awalnya gitu. Oh, awalnya gitu. Tapi Awalnya lama-lama sempet ngerasa gitu. terinfluence ya. Lama-lama, wah ternyata jadi guru tuh enak loh. Enak ya. Bayangin aja di saat orang mudik, pulang mudiknya itu 3 hari setelah Lebaran. Kalau guru, Oh, lama ya. saya masih libur sampai sekarang. Terus konon kabarnya profesi yang paling banyak masuk surga itu guru. Guru. Nah, Kok tahu sih? karena saya juga dapat informasi setelahnya yang banyak masuk neraka juga guru ternyata. Kalau ngajarnya nggak benar ya. Aduh, serem. Iya, makanya guru itu bukan profesi yang kaleng-kalengan. Iya. Ya, bukan yang kata ada stigma mengatakan jadilah yang penting daripada ada begawi mending jadi guru. Jadi guru. Nah, itu sangat-sangat salah. Salah. Kalau Anda Kalau udah Anda tuh serius tuh ya modenya artinya ya. memang sepakat ya kalau guru tuh adalah profesi yang mulia. Betul. Apalagi kalau dulu tuh terkenal guru tuh adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Tapi sebenarnya sekarang udah nggak lagi. Karena sudah ada tanda terima ya, gaji pasti Betul. ada. Setiap bulan ada. Pasti soalnya. ada ya gitu. Baik, nih jadi kalau akan beda ya antara kalau kita jadi guru karena keterpaksaan dengan karena passion. Beda. Gimana Sangat beda. Jadi kalau misalnya kita itu cuman guru, cuman pengen ya udah jadi guru aja, yang penting gue kerja, yang penting ini. Daripada saya nganggur gitu kan. Pernah nggak waktu KND, waktu sekolah dulu ngerasa ada guru itu guru yang dia itu cuman dateng ngasih tugas, lalu dia ngobrol ke kantor, atau ada yang bahkan lebih parahnya lagi dia ke pasar. Itu guru yang enak tuh. Enak dibunuh. Ya. Enggak, enak maksudnya enak tuh mendingan dia pindah ke sekolah lain ya. Ya, betul. Jangan lebih baik mendidik yang lain aja gitu ya. Iya. Nah, jadi kayak gitu rata-rata kan itu kan namanya guru yang nggak profesional ya, dalam artian dia cuma sekadar dapat gaji. Menggugurkan jam kerjanya aja gitu ya. Cuma ngabisin jam kerja, yang penting menunaikan jam kerja tanpa mikirin gimana caranya siswa itu bisa jadi orang cerdas yang bisa mengembangkan Indonesia ini. Wah, luar biasa ya. Keren, gitu. ya. Nah, beda halnya dengan guru yang benar-benar dari hatinya pengen jadi guru ya. Pastinya dia itu kalau misal pengen jadi dari guru, guru itu bukan hanya pekerjaan yang santai ya. Dulu kita mikirnya ya udah datang, kalau kita lihat perbedaannya datang cuman bawa masih buku, tugas ya. terus paling ngejelasin doang ya. Tapi kalau di era sekarang itu nggak bisa lagi. Bahkan guru itu adalah pekerjaan yang paling menyibukkan. Dan siswa boleh protes ya. Bu, kalau dulu kan siswa nggak boleh protes. Iya. Kalau sekarang ini sudah banyak memberi keleluasaan untuk siswa boleh dong. Jadi balik-balik lagi ke KND. Kalau sekarang itu guru itu kalau pulang ke rumah bukan ngurusin anak rata-rata. Iya. Kenapa? Karena besoknya mau ngajar, mau nyiapin media ajar, bahan dan segala macamnya. Riwah ya. Belum lagi sekarang, apalagi kalau yang ASN, kalau dia PNS atau ASN itu dia harus ada kewajiban untuk ikut yang namanya seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan. Terus membuat jurnal segala macam ya. Banyak banget sekarang ini. Jadi kalau memang nggak siap mental, mending kalau mau coba-coba mending jangan ya. Mending jangan, karena guru sekarang bukan kayak dulu lagi. Iya. Tapi ya pasti ada benefitnya juga dong didapetin untuk menjadi seorang guru itu. Nah kalau berbicara mengenai benefit, jadi guru saat ini kira-kira tuh untuk masa depannya seorang pemuda seperti Medio tuh menjanjikan nggak? Apalagi ini konteksnya finansial atau apa nih? Ya, finansial. Ya, karena kan seorang pria kan pada akhirnya menikah menjadi kepala keluarga nih. Kalau kalau cewek kan ya udah kata orang mau jadi apapun ya nggak masalah, toh nanti juga nikah toh suami nih yang ini gitu. Kalau kan suami, waduh aku yang paling banyak bertanggung jawab gimana? Sebenarnya kita itu memang sih ada orang mengatakan bahwasanya menjadi guru itu nggak bisa kaya katanya. Ya katanya gitu, ada yang bilang kayak seperti itu. Kalau mau kaya harus jadi pengusaha dan segalanya, itu memang betul. Gitu, tapi sebenarnya mindsetnya perlu diputar bahwasanya bisa kok menjadi guru, tapi guru itu bukan hanya sekadar guru doang. Ya, karena guru itu nggak sebatas cuman ngajar aja. Guru itu bisa menjadi mungkin jadi pembimbing misalnya. Karena kan banyak tuh ada orang yang PPL atau misalnya bisa jadi pembicara. Ya, banyak sih aktivitas-aktivitas yang sebenarnya menghasilkan cuan yang nggak didapetin hanya sekadar bulanan aja. Itu bergantung kita sendiri, kita mau menjadi orang yang sukses nggak di bidang pendidikan ini. Kalau misal mau jadi orang sukses ya kita harus mengembangkan diri biar kita bisa digunakan di mana-mana kayak gitu. Jadi itu makanya tadi ada yang namanya pendidikan guru profesional itu. Betul gitu. Jadi gimana caranya kita itu jangan jadi guru-guru biasa aja.
Kalau sekarang itu istilahnya adalah guru penggerak namanya. Guru penggerak. Guru penggerak itu Maksudnya jadi penggerak apa? guru menggerakkan ya guru-guru muda atau guru-guru yang sudah senior untuk menggerakkan untuk bagaimana caranya menjadi guru yang profesional. Oh Begitu. ya. Makanya bisa Jangan jadi B seminar. aja ya gitu ya. Iya, jangan cuma sadar ngajar doang, yang datang ngisi absen, ngomong ngajar udah pulang, jangan kayak gitu. Anak-anak buka halaman 50. Aha, dan simpulkan dari Kerjakan. atas sampai bawah. Itu yang Ibu tunggu di stigma salah. Ibu tunggu di kantin. Oh, bukan ya. Iya. Ibu tunggu di kantor ya. Mhm. Nah, kalau menurut Medio sendiri, indikator guru yang profesional itu seperti apa sih? Sebenarnya guru yang profesional itu menurut saya adalah guru yang bisa membawa siswa-siswanya itu Iya. melaksanakan pembelajaran yang active learning, di mana guru itu Active kalau learning, zaman ya. dulu itu ibaratnya pembelajaran satu arah. Ya, Jadi hanya ya, ya, ya. mengajarkan, wah ini materi ini adalah ini definisinya adalah ini, jenisnya adalah ini, Tapi jangan menyalahkan kondisi masa lalu loh, karena memang kondisinya seperti Iya, itu betul, ya. betul. Belum Makanya ada untuk menjadi alat peraga yang seperti makanya sekarang. kalau sekarang itu jadilah guru yang profesional itu kita harus mengadaptasi sesuatu yang ada dengan sekarang. zaman kekinian ya. Yang kekinian gitu. kayak gitu. Jadi kita mengarahkan bagaimana biar guru itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan tentunya, gitu ya. terus bervariasi, inovasi, dan juga bisa tentunya kuncinya adalah guru itu adalah teladan. Kita tuh harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa kita, di mana kalau sekarang itu guru itu dituntut untuk mengembangkan pembelajaran itu berbasis profil pelajar Pancasila. Wih. Jadi Saya tuh jadi kok ngerasa cerdas banget ya ngobrol sama orang cerdas ya. iya, jadi kalau apalagi sekarang zaman kurikulum merdeka ya. Iya, kurikulum merdeka. Nah, kalau dihubungkan dengan kurikulum merdeka sendiri bagaimana? Related nggak ini nih dengan PPG dengan kurikulum merdeka ini sendiri? Relate banget. Jadi kalau sekarang itu kan kalau kemarin kan kita kurikulumnya masih kurikulum K13 nih. Iya, Bahkan iya. sekolah itu sekarang rata-rata masih ada beberapa yang pakai kurikulum lama karena Iya. mereka belum sanggup untuk Iya. mengadaptasi dengan kurikulum Menyesuaikan baru. dengan sarana dan prasarana juga ya. Sebenarnya bukan nggak ada sih kaitan dengan sarana prasarana. Oh, salah saya. Sebenarnya itu bergantung dari ini gurunya Iya. sendiri. Oh, Gurunya gitu. mau atau tidak. Oh, Karena gitu. sebenarnya kalau Walaupun- dilihat dari perbedaan nggak jauh beda. Oh, soal sarana prasarana it's okay, nggak masalah. nggak ada Iya, masalah sama sekali. Sebenarnya sarana prasarana tuh di kurikulum apapun itu Bisa. bisa semua. Tergantung ke kreativitasan si Betul. gurunya ya. Nah, jadi kayak lebih ke polanya aja sih, pola ngajarnya itu yang Iya, berbeda kalau di kurikulum 2013. Seperti Iya. yang saya katakan sebelumnya bahwasanya kalau di kurikulum 2013 Iya. kita menuntut pada pendidikan karakter. Ya, ya. Jadi kita kan sempat krisis karakter di kurikulum sebelumnya mengatakan bahwasanya wah Indonesia ini krisis karakter. Akhirnya di K13 fokusnya di karakter. Karakter, Tapi ya. kalau di kurikulum merdeka ini lebih luas lagi di mana profil pelajar Pancasila tadi. Oh iya, iya, Gitu. iya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 gitu ya. Bagaimana cara kita menciptakan siswa itu yang memiliki iman dan takwa yang baik pada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, terus juga memiliki sikap yang mandiri, terus juga bernalar kritis. Nah, ini yang penting nih, bernalar kritis. Oh, Karena faktanya iya, ternyata siswa Indonesia itu kurang dalam hal bernalar. Jadi fokus pembelajaran adalah bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang itu agar siswa itu nggak lagi kayak ini. Kalau ingat nggak sih kalau kita zaman sekolah dulu disuruh ngafal Oh iya. ya, kalau ada teori ngafal, tapi kalau sekarang tuh udah nggak boleh lagi. Jadi kita gitu. ada kasus di mana Oh. kita memecahkan kasus itu based on teori yang kita pelajari. Oh intinya Gitu. jadi kita tidak hanya dulu kan ada istilah CBSA yang diparodikan dipelesetkan cara belajar siswa aktif ini kan catat buku sampai habis Ya. katanya kan yang penting kamu catat buku sampai habis Aha. terus apalin aja soal mengerti nggak mengerti urusan belakang. Betul. Kalau sekarang yang penting mengertinya itu ya. Justru mengerti. Ah. Karena itulah yang membuat Indonesia itu kalau saya lihat ya tadi saya sempat baca-baca dikit, Indonesia itu menduduki posisi kalau nggak salah 103 dari 203 untuk tingkat pendidikannya, ranking pendidikannya. Sangat rendah ya. Sangat, Terus untuk IQ-nya sendiri juga masih di angka ratusan ya. Wih. Yang menyebabkan bahwasanya wah ternyata Indonesia ini lagi parah-parahnya nih untuk urusan pendidikan, apalagi karena faktor Covid kemarin kan. Nah, iya, Yang kita iya, sempat pembelajaran jarak jauh. Alhasil wah parah banget pendidikan. Makanya untuk di kurikulum merdeka ini kita berharap bahwasanya kita bisa mengatasi problematika pendidikan yang ada di Indonesia ini gitu kan. Dan lebih merangsang guru untuk menjadi guru yang profesional, profesional ya. tentunya. Kalau untuk jadi guru yang profesional tuh gimana tuh caranya?
Sebenarnya guru profesional itu kan sebenarnya dari diri kita sendiri sih ya. Oh, Untuk jadi balik guru ke diri profesional sendiri itu ya, ya. yang pasti yang namanya ngajar itu harus sesuai dengan komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran. Iya, iya, iya. Nah, iya. tapi sayangnya Iya. banyak guru ini yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan Iya. pendidikan yang layak untuk menjadi guru profesional. Iya, iya, Kayak iya, gitu. Padahal kalau misalnya guru itu mau melanjutkan lagi pendidikannya, itu banyak sekali pembelajaran sesuatu yang terbaru yang bisa mengadaptasi pendidikan yang terbaru juga. Gitu. Makanya sekarang itu hadirlah banyak sekali pendidikan-pendidikan yang bisa membuat pengajar atau guru itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Baik, baik. Wah, luar biasa sekali, ini baru sesi pertama nih kayak udah daging semua. Tapi untuk menurunkan tensi, mari kita ikuti dulu jeda iklan layanan masyarakat berikut ini ya. Saya, Ervin Rahmawati, Guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Aspal, papa, papa, pale, aspal, Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Palembang siang ini dan Palembang sore ini, dan kita masih dalam acara Mozaik Indonesia bersama Medio El Nispi, seorang delegasi PPG Prajabatan Sumatera Selatan dan juga merupakan salah satu dosen muda di Kota Palembang. Luar biasa sekali. Nah, Medio, kita tadi sudah berbicara mengenai dari tadi kan bagaimana cara menjadi guru profesional, terus indikasinya apa, terus bagusnya tadi ngomongin berbicara mengenai PPG. Nah, sebenarnya PPG sendiri itu apa tuh? Jadi PPG itu adalah program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, ya ini dari GTK, ya Direktorat GTK Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana PPG itu adalah program pendidikan profesi guru. Jadi intinya adalah PPG itu dibuka untuk membuat guru-guru di Indonesia itu menjadi guru yang profesional. Seperti itu ya. Jadi melalui pendidikan yang dilakukan selama, kalau saya PPG Prajabatan ya fokusnya itu selama kurang lebih 1 tahun atau sekitar 2 semester kita ditempa untuk banyak mempelajari teori-teori pendidikan, bahkan ada juga praktik-praktiknya juga, dan juga diakhiri dengan kita mendapatkan sertifikat pendidik, yang mana sertifikat pendidik itu adalah salah satunya digunakan untuk mendapatkan, ya tentunya dapat cuan juga. Gitu. Dapat sertifikat, sertifikasi. Selain itu juga bisa jadi semacam license untuk kita menjadi ASN P3K guru. Seumpama kita tidak mengikuti PPG ini, nggak apa-apa jadi guru. Nah itu makanya dulu sedikit cerita ke Andy ya. Iya. Saya dulu sempat mau nangis dulu waktu saya tamat S1.
Jadi Oh. pada saat itu saya tamat S1-nya itu di tahun 2021. Pada saat itu ternyata yang namanya PNS itu dihapuskan di Indonesia ini. Iya, iya, iya. Digantikan dengan yang namanya P3K. Perasaan udah capek-capek kuliah, Iya, PNS makanya kan dihapuskan kayak, ya. ya Allah kenapa jadi kayak gini? Iya, kenapa nggak Maksud dari saya kemarin-kemarin gimana ya? nih? Kayak gitu. Masa karena dulu di awal dulu di 2021 itu kalau mau jadi P3K kita harus ada pengalaman ngajar dulu, which is harus 2 tahun. Oh, 2 tahun baru ya? baru bisa ikut yang namanya P3K gitu kan. Nah, sempat sedih lah di situ. Akhirnya saya makanya lanjut S2 kan karena saya udah hopeless dan sampai saya udah ini banget pressure banget pada saat itu. Tapi enak ya, stresnya malah S2 ya. Karena mikir mau Iya, jadi iya. apa nih Iya, gitu kan. hebat Udah ya. harusnya S2 biar bisa jadi dosen gitu kan. Pemuda positif. Sambil punya radio. Oh iya. iya. Gitu kan. Ya udah. Terus alhamdulillah tiba-tiba di tahun 2022 akhir tahun itu tiba-tiba GTK mengumumkan bahwasanya ada program pendidikan profesi guru. Ah, Di mana alhamdulillahnya juga itu kita diberikan beasiswa full gratis untuk kuliah ya Wih. di LPTK yang ada di provinsinya masing-masing kayak gitu. dalam hal ini di mana nih? Dalam hal ini kalau misalnya di Palembang banyak sih Banyak. beberapa LPTK di Indonesia, Dan tapi medium kalau di pilih? Palembang karena saya bahasa Indonesia kebetulan di angkatan saya itu di Universitas Muhammadiyah Palembang Oh. tempat saya sekarang ngajar Dan itu free? dan free Oh, iya, benar-benar dibayari oleh pemerintah. Kalau nggak salah satu semesternya adalah 8,5 juta per semesternya. Keren ya. Nah, jadi senangnya itu adalah kita adalah angkatan, sebenarnya kita bukan angkatan yang pertama sih, cuman kita tuh angkatan pertama yang model barunya. Oh, PPG iya. jabatan baru yang mana selama 2 semester itu kita belajar bagaimana secara teoritis ya pendidikan itu seperti apa ya, terus juga bagaimana cara ngajar yang benar itu, Iya, iya, terus iya. juga kita praktik lapangan ke sekolah juga, Iya. sampai kita menjadi proyek kepemimpinan ada juga. Jadi kita menjadi diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin yang oke lah gitu Iya, iya. untuk masa depan gitu. Dan itu belajarnya itu 1 tahun terus ujian dan dapat sertifikat didik sampai dengan sekarang. Kalau kita nggak ikut, Gak ikut iya. PPG tadi. Ya, sayang sekali ya. Nah makanya kalau misal nggak ikut berarti kita nggak bisa untuk Itu. menjadi guru yang dalam hal ini kalau misalnya kita mau ASN P3K. Terus kalau ada misalnya ada penyetaraan atau segala macam tuh akan sulit ya kalau kita tidak memiliki atau mengantongi license guru Iya, PP ini Serdik ya? tadi, Serdik. Sertifikasi tadi ya. Jadi Berarti memang kayaknya walaupun tidak diwajibkan kayaknya harus lah ya bagusnya ya kalau pengen jadi guru profesional gitu ya. bener Kak Endi. Jadi kan kita kalau Kak Endi lihat di berita sana bahwasanya banyak sekali ya sekarang ini honor-honor yang Iya. nggak mendapatkan kepastian untuk menjadi Iya. PNS segala macam. Iya, yang Nah, mengabdi sudah kadang-kadang puluhan tahun Nah, kan. makanya PPG ini sebenarnya adalah salah satu bentuk dari untuk Jalannya ya. untuk menghapuskan Iya. yang namanya honor. Jadi ibaratnya ayo nih honor, ayo selesaikan semuanya jadi ASN. Sekarang kita renewal gitu. Tapi kita ikuti rule of game-nya seperti ini Iya, ya. iya kalau mau jadi guru, apalagi kamu mau jadi PNS atau ASN, kamu iya. harus ikut PPG dulu, gitu. Biar apa? Biar memang guru-guru itu memang berqualified untuk menjadi Pertama seorang dia ASN. Gitu. tersertifikasi sebagai guru yang berqualified, kemudian juga terdatabase kan ya. Iya, seperti betul, itu. betul. Jadi jadi makanya sekarang itu sebenarnya udah nggak bisa lagi untuk jadi guru honor. Jadi honor itu sudah ditutup, udah close ya, udah nggak bisa lagi. iya, iya. Kalau kamu mau jadi guru, ya kamu jalannya adalah kamu harus ikut PPG. Dan Jadi juga harus itu guru. untuk merangsang supaya orang yang mau jadi guru tuh benar-benar serius, bukan Betul. sekedar honor aja Betul. atau sekedar yang penting ada kerjaan daripada di rumah nganggur. Jadi nggak bisa, benar-benar nggak bisa. ini adalah pekerjaan yang profesional. kan. Betul, betul, betul. Jangan sampai orang tuh menganggap siapapun bisa jadi guru. Kenapa setiap orang nggak bisa jadi misalnya katakanlah jadi pegawai negeri? Kalau guru kan siapapun bisa. Karena itu tadi memang kayaknya caranya gampang banget. Ya, memudahkan akhirnya apa? Orang terlena kan? Betul. Menggampangkan. Tapi dengan dibuatnya PPG seperti ini jadi gurunya jadi lebih profesional diharapkannya seperti itu ya. Betul, betul, betul. Terus kalau kata media tadi kan ada PPG prajabatan, terus ada juga yang Dalam jabatan. nah itu bedanya apa tuh? Oke, jadi kalau misalnya PPG prajabatan itu, daljab dulu deh. Daljab itu Daljab adalah tuh kan dalam jabatan. dalam jabatan. Ah. Dalam jabatan itu diperuntukkan untuk para guru-guru yang mungkin saat ini sudah menjadi ASN, Oh, udah jadi iya, iya. PNS, tapi dia belum memiliki sertifikat pendidik. Ah gitu. iya Dia mungkin Dia sudah tamatannya jadi satu. guru lah intinya Dia udah jadi ya. guru Ah, intinya. ah, Sama guru-guru yang masih honor.
Guru-guru yang masa tadi ya, honor kita bicara tadi barusan ya, ya. yang dulu masih Iya, honor yang iya, udah iya. honor itu untuk dalam jabatan, di mana Iya, iya. mereka diminta untuk mengantri terlebih dahulu, kan banyak nih honor nih, jadi Oh, nanti iya, 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 iya. tetap insya Allah dapat Pelan-pelan kesempatan. kan mau dihapuskan nih. Iya, kata ini tadi Iya, Pak. mau di stopkan, Iya, mau di-stopkan dulu, supaya jangan sampai masuk terus. sebenarnya bukan untuk menghilangkan mereka, tapi justru mengangkat harkat mereka ya gitu ayo ya. berhenti dulu, jangan sampai panjang tuh Iya, antriannya. Jadi stop ya. Sekarang kalau kamu mau jadi guru, yuk ikut ke jalur yang lain, jalur PPG Prajabatan. Yang lebih profesional Nah, ya. kalau PPG Prajabatan ini ya, jadi belum menjabat, belum pernah. Jadi ibaratnya nol. Bahkan belum jadi guru ya. Belum jadi guru. Baru Jadi- dia tamat sebagai FKIP aja Iya, misalnya baru seperti itu. tamat. Ya, gitu. Terus apa namanya, dia lanjut lagi. Kalau dulu sebutannya apa ya, akta 4 deh. kalau nggak salah. Kalau dulu iya, zaman dulu iya. akta 4 ya. Iya. Jadi ibaratnya dia setelah lulus masih nol kerjanya, Iya. nol kerja gitu. Dan dia itu disuruh untuk pendidikan dulu selama 1 tahun, 2 semester, lalu baru bisa deh untuk daftar kalau mau jadi ASN P3K gitu. Terus untuk syarat untuk ngikutin PPG ini sulit nggak ya? Katanya Ah. kata orang itu, waduh sulit banget loh gitu. Iya sih, ya tentunya tapi nggak sulit-sulit banget sih Kak Endi ya. Iya, Bahkan mungkin orang berpandangan bahwasanya apakah yang bisa menjadi guru itu adalah hanya orang-orang yang berkecimpung dalam pendidikan. Iya, Dan tahu betul. hanya orang-orang yang kuliahnya FKIP di ya, FKIP. betul. Nah, padahal enggak juga Kak Endi, bahwasanya Misalnya saya nih, saya kan dari sarjana hukum nih. Hukum, Ah, oke. Bisa Nah, nggak jadi guru? jadi PPG Prajabatan itu diperuntukkan untuk S1 kependidikan maupun non kependidikan, bisa juga untuk sarjana terapan juga, bahkan D3 pun bisa untuk jadi seorang guru. Oh bisa ya? Aha, bisa, asal ada linearitasnya. Jadi betul. memang nggak bisa ya. Tadi saya udah cek sih kalau hukum itu nggak ada linearitasnya. Sebenarnya kalau misalnya ini sebutannya apa nih? Pendengar Pro 1. Pendengar Pro 1 ya? Pendengar Iya. Pro 1 FM Palembang. Iya. Kalau misal pengen tahu kira-kira jurusan saya itu kira-kira bisa nggak sih Iya, ikut iya, PPG iya. Prajabatan? Tuh, Itu kemana bisa tuh? dicek aja di website dari PPG Prajabatan. Ada di sana ada fitur yang namanya linearitas, cek linearitas. Nanti bisa dilihat tuh kira-kira Masuk nggak ya? jurusannya masuk atau Jurusan enggak. saya. Kalau misal Betul. masuk itu bisa daftar. Oh gitu. Jadi jangan takut kalau saya bukan non FKIP, apakah saya bisa ikut PPG Prajabatan? Itu jawabannya adalah bisa. Oh bisa. Bisa. Terus sistemnya gimana nih? Jadi gampang sih sebenarnya, kita dari syaratnya dulu aja ya Kak Indi ya. Jadi kalau misalnya pendengar Pro 1 FM Palembang ya, baik yang non guru maupun yang guru ya, Iya. dari FKIP ataupun non FKIP ya, asalkan kamu warga negara Indonesia ya, dan tentunya tidak terdaftar di Dapodik Kak Indi. Data gitu. Dapodik ya. Makanya kalau misalnya yang honor itu kan udah terdaftar di Dapodik. Nah, kalau yang kami yang Prajabatan nggak boleh terdaftar di Dapodik. Dan tentunya untuk usianya itu range-nya itu sekitar maksimal 32 tahun, yang nggak boleh lebih ya. Oh. Jadi dan juga IPK-nya harus 3,00. IPK 3,00 ya. Paling rendah itu 3,00, maksudnya paling rendah 3,00. Itu masuk saya. Masuk dong, Kak Endi kan Iya, 4,00. Iya, iya. Cuma umurnya tadi kelebihan setahun saya, aduh nggak masuk ya. Tadi Ya, berapa dicoba aja maksimal? dulu aja sih. Maksimal berapa tadi? 32 tahun per Desember. Saya 32,5. 32, aduh bisa kok masih. Bisa ya. Dulu waktu zamannya. bisa. Iya. Yuk, bisa yuk. Ya, terus juga tentunya sehat jasmani rohani, karena Iya. kita kan mau belajar nih, mau belajar Iyalah, selama 1 tahun itu Butuh harus energi dan karena fisik agak-agak yang juga kuat ini ya, ya. harus. Betul. Terus tentunya berkelakuan baik juga, bebas narkoba, dan juga menandatangani fakta integritas bahwasanya kamu bersedia nih untuk menjadi guru profesional. Karena Iya. kadang-kadang ada orang yang cuman mau kuliah aja dapetin gelar tapi nggak mau sebenarnya Iya. mau jadi guru. Nah, itu kan ada itu ya? nggak boleh ya kayak gitu. Ngapain jadi? Iya, kadang-kadang ada loh orang yang kayaknya pengen gue pengen nambah gelar aja deh kayak gitu. Tapi kalau di sini kita berharap bahwasanya pemerintah udah ngasih beasiswa penuh kalau Yeah. bisa. Tujuannya adalah bagaimana caranya biar Indonesia ini terkumpul lah banyak guru-guru yang profesional, Itu dan kamu yang harus bisa diharapkan menjadi ya. bagian di antaranya kayak Iya. gitu. Dan tentunya mengikuti seleksi-seleksi yang akan dilalui ya, mulai dari seleksi administrasi, seleksi substantif ya, tertulis, dan sampai dengan wawancara. Karena ini kan gratis nih, Yeah. full gratis ya, cuman duduk aja ngerjain tugas udah dapet serdik. Iya. Dan berpeluang untuk menjadi ASN 3 guru. Siapa sih yang nggak mau? Iya. Makanya selektif sekali untuk pemilihannya.
Baik pendengar, itu dia tadi ya perbincangan kita di segmen kedua mengenai PPG ini tentunya sangat menarik. Pendengar boleh nanti ikutan bergabung yang ingin Boleh bertanya-tanya dong. di 0711 369977. Namun sebelum itu kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakrinya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapah lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih gini misalnya, biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama yang diteruskan dalam Mozaik Indonesia membahas mengenai transformasi pendidikan menuju guru profesional. Masih bersama Medio ya. Ya, halo. Medio guru muda yang ada di Kota Palembang, juga merupakan delegasi PPG Prajabatan Sumatera Selatan ya. Ya, betul. Nah, Medio tadi kan sudah menjelaskan mengenai beda antara prajabatan dan daljab. Kemudian sistematika perkuliahannya ini gimana? Oke, jadi sistematika perkuliahannya itu
di mana kita nanti ketika teman-teman semuanya itu sudah keterima ya menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, nanti kita bakal kuliah selama kurang lebih 2 semester, which is di dalamnya itu ada 32 SKS untuk mata kuliah intinya. Jadi kita ada 32 SKS, singkat padat sih. juga ya? Padat, tapi Padat memang tapi ya, bahkan ada beberapa LPTK itu yang 1 harian full itu ada ya. Ada mata kuliah intinya, ada juga mata kuliah selektifnya. Selektif itu yang ibaratnya peminatannya gitu ya. Terus juga ada mata kuliah elektif. Nah kalau saya sendiri sih, saya elektifnya itu tentang kemuhammadiyaan, karena kan saya LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Kalau di Palembang itu khususnya kita ada Unsri, Universitas Sriwijaya, terus ada Universitas PGRI Palembang dan juga Universitas Muhammadiyah Palembang juga kayak gitu. Dan nanti di sana kita kuliah lah, intinya kuliahnya itu berkaitan dengan mata kuliah tentang kependidikan ya. Jadi general. Jadi bagaimana cara how to teach well mungkin ya. Terus juga kita belajar ke sekolah, karena kan tadi kami kan nol. Karena dari yang nggak ada pengalaman sama sekali. Bukan dari seorang guru yang pengalaman ya. Gitu. Karena kan waktu sekarang ini kayak ini untuk FKIP itu udah nggak ada lagi. Kalau zaman dulu ada guru PPL, ingat nggak? Ini nggak ada lagi. Ini sekarang udah nggak ada lagi PPL. Jadi makanya diarahkan, jadi kita tuh waktu S1 tuh arahnya hanya sekadar kita paham tentang pendidikan secara kulit-kulitnya. Nah tapi kalau misalnya kita udah profesi ya, udah pendidikan profesi guru, kita tuh udah tahu gimana pengalaman di lapangan itu seperti apa. Karena faktanya teori sama fakta di lapangan itu beda. Ya. Dan bagaimana cara kita bisa mendesain pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kebutuhan saat ini, kekinian ya. Gitu. Kayak gitu kan. Nanti kita juga ada yang namanya PPL-nya ya. Jadi ke sekolah-sekolah kayak gitu. Jadi kita belajarnya sistemnya kayak hybrid gitu. Jadi hybrid itu secara tatap muka sama memanfaatkan LMS ya. Jadi kita LMS-nya, jadi kita untuk penugasannya itu semua udah diarahkan, udah kurikulumnya berstandar nasional. Jadi sama semua, se-Indonesia sama, tugas-tugasnya sama. Jadi kita ngerjain tugasnya itu yang lumayan banyak juga kayak gitu. Tapi sesuai dengan benefitnya juga. Iya, benefitnya juga gitu. Benefitnya apa aja nih? Ya, alhamdulillah ya. Tadi kan Medio menceritakan tentang, waduh kayaknya ribet banget ini kalau orang yang nggak biasa tuh, waduh mending aku udahlah nggak usah ikut. Tapi ini kita ceritakan yang indah-indahnya coba. Jadi sebenarnya balik lagi ya Kak Indi ya. Jadi kalau guru itu tergantung dari panggilan hati. Yaelah, asik. Aduh. Panggilan dari hati. Kalau kita mencintai profesi ini Kak Indi ya, mau ketemu sama siswa yang kalau kita pengen jewer sampai kupingnya putus pun itu nggak bakal terjadi Kak Indi. Ya karena sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita bisa nggak sih menjadi guru yang asik ya. Jadi kalau zaman dulu kan ya Kak Indi ya, guru itu stigmanya adalah yang menakutkan, ya kan? Yang menakutkan guru karena killer gitu ya. Wah, semakin lu jadi guru yang takut semakin keren. Jadi sekarang itu kalau menurut saya guru yang killer udah bergeser ya, udah nggak gitu ya. Kenapa? Sekarang ini bergantung ibaratnya customer kita tuh siapa, siswa. Kalau siswa kita nggak suka sama kita, berarti kita belum sukses untuk menjadi seorang guru yang diidealkan oleh mereka. Bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang nyaman tanpa harus ada bentakan dan orang juga nurut sama kita. Betul. Siswa itu sebenarnya mau belajar asal kita yang bisa mendesain pembelajaran itu yang sesuai dengan keinginan mereka. Sesuai dengan keinginan mereka ya. Jangan cuman sekadar ngasih ini tapi mereka nggak ngerti apa sih esensi belajar itu. Makanya kurikulum Merdeka itu mengarahkan kita untuk lebih fokusnya adalah student active learning. Jadi nggak ada lagi ya, guru itu bukan sebagai orang yang memberikan ilmu. Tapi guru itu adalah sebagai fasilitator di mana siswa itu belajar secara mandiri. Kalau dulu ya untuk mengetahui apa definisi dari suatu teori A itu guru biasanya. Atau dari sumber buku. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah gitu itu nggak bisa lagi sekarang. Gitu. Karena semakin banyak orang yang nguap belajarnya, orang malas belajar. Berarti cenderung sebagai mitra belajar gitu ya. Jadi sebenarnya kayak mereka ketika pengen tahu teori A guru itu diam dulu nih. Suruh mereka dulu cari. Jadi mereka cari trigger mereka untuk menstimulus mereka supaya apa nih? Silakan dirangsang betul nge-trigger mereka untuk
lu cari sendiri sumber Iya. belajarnya. Makanya kan kita udah berbasis teknologi. Iya, ya. iya, iya. Jadi Apalagi kalau ada ngajar gini itu ya, bukan hanya kita ngasih tahu, orang-orang mereka bisa baca sendiri kok. Nah, tapi iya, bagaimana iya, iya. caranya mengarahkan mereka meluruskan bahwasanya oh yang kalian pahami itu kayak gini, tapi sebenarnya yang benar tuh kayak gini. Nah, Iya, gitu. iya, 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 Terus iya. juga bagaimana pembelajaran itu bukan hanya teoritis, Iya, iya. tapi implementasinya. Sederhananya seperti ini Kak Endi. Kalau dalam bahasa Indonesia kita Iya. belajar selama ini jenis-jenis teks, benar nggak? Iya, betul. Bagaimana cara menulis teks? Iya. Ketika hanya kita tahu teori teks ini pengertiannya apa, karakteristiknya seperti apa. Sekarang gunanya tuh apa sih? Kita iya, kan iya. belajar itu gunanya adalah kita bisa memanfaatkan ilmu itu untuk kehidupan sehari-hari. Wih. Nah, makanya sekarang itu pembelajaran itu diarahkan lebih ke kontekstual. Iya, iya, iya. Jadi yang dikatakan kalau dulu teks prosedur itu adalah kita menulis langkah pertama adalah ini, langkah kedua adalah Iya, ini. iya, iya. Kalau sekarang itu adalah praktiknya itu seperti apa, gitu. Iya. Kayak fisika kita belajar teori rumusnya adalah ini, tapi untuk apa kalau kita nggak tahu gunanya apa sih dalam Iya, kehidupan iya, sehari-hari? iya. Cuma dihafalin aja gitu ya. Cuma dihafalin gitu aja. Apa implementasinya? Nah, kalau sekarang itu pembelajaran itu diarahkan untuk lebih kontekstual. Jadi Iya. bagaimana caranya mereka itu lebih ke penerapan. Fundamentalnya dapet, terus tujuannya tuh goalsnya tuh apa juga dikasih tahu ya Iya, gitu. makanya kalau kita ngajar tuh ya harusnya guru tuh ngasih tahu tujuan pembelajaran kita apa dan apa sih efeknya untuk masa depan kalian belajar ini. Kalian belajar rumus energi potensial. Iya, Apa sih iya. energi potensial itu di kehidupan sehari-hari? Ibarat kata tuh kalau dulu dijelaskan orang miskin tuh adalah ini, orang kaya itu adalah ini, tapi nggak pernah dijelasin gimana caranya jadi orang kaya ya Nah, gitu, betul, jalannya gitu ya. betul. Cuma definisinya aja orang kaya tuh ini. Aha, Tapi aha. nggak dijelasin, gini loh kalau mau jadi kaya gitu betul, ya. betul, Oh, betul. jadi saya tuh seolah-olah sedang berada dalam kelas ya gitu, sedang melihat ini kayaknya 4 SKS nih kayaknya. Berat ya? Tapi kayaknya kalau saya membayangkan seorang media jadi guru tuh kayaknya asik deh. Iya. Lebih kekinian kayak friend aja gitu ya. Memang gitu gak seolah-olah? Jadi gini, kita tuh kalau saya belajar teorinya itu bahwasanya guru itu harus ada teacher persona. Oh Nah, gitu. Jadi iya. nggak semua guru tuh harus humoris, nggak Iya, harus. iya, Tapi, nggak mesti. Ya. tapi pesona dia tuh apa sih yang ini kalau lihat ini adalah Kak Endi, ini adalah iya. ini Kak Medio gitu. Iya, iya. Ya, kayak gitu. Jadi kita harus punya pesona yang dia itu jadi ciri karakter kita. Nah, Iya. kalau saya sendiri karena saya orangnya talk aktif gitu ya, Iya, alias iya. nyenyes ya. Jadi saya lebih ke bagaimana pembelajaran itu lebih ke menyenangkan. Menyenangkan, Tapi ingat, ya. saya paling anti yang namanya kurang ajar ya. Iya, Kita tetap iya. harus mengutamakan yang namanya afektif ya. Sopan santun. Iya, berarti media termasuk guru yang bagaimanapun tetap mendahulukan adab daripada Adab, ilmu ya. tentu, Karena tentu. itu juga ada hadisnya, dahulukan adab daripada ilmu. Betul. Gitu. Jadi, Nah, ini kita ini kan di tahun 2024 betul. berbicara mengenai BPG, kemudian berbicara mengenai P3K. Menurut media sendiri gimana nih di tahun 2024 ini? Kalau menurut saya ya, apalagi kalau misalnya kamu yang berada di lingkungan keguruan, ya, Iya. kamu lulusan pendidikan FKIP ya, Iya? ini kesempatan emas sekali buat kamu harus menjadi guru yang profesional. Profesional. Kenapa? Why? Karena gratis pertama, Oh, karena gitu. kita nggak tahu loh ke depannya Iya, gratis atau entah enggak. besok sudah karena Iya. sudah banyak sekali peminatnya akhirnya bayar gitu. Ya, bisa jadi Iya, kemudian iya. kan Kak saya alhamdulillah dapat angkatan pertama ya, jadi saya cukup ya oke, masih santai-santai. Iya. Tapi kalau sekarang itu udah selektif sekali karena peminat udah banyak banget, banyak orang yang Iya. udah tahu ya. Iya. Nah makanya Hukum ekonomi lah kan, demand and supply kan, semakin banyak iya, permintaan tuh pasti. persaingan semakin ketat tuh. Makanya saya mengarahkan sama orang-orang yang mau sekarang ayo dari sekarang kalau udah ada pembukaan, ayo segera daftarin karena kita nggak tahu kedepannya masih ada atau enggak. Ini saya takut-takutin dulu Oh, ya, iya, biar iya. kamu tahu bahwasanya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Terus kan biasalah misalnya berubah kabinet tuh berubah Nah, kurikulum gitu. gitu. Menterinya berubah, khawatirnya kan berubah lagi gitu kan, nggak pernah tahu Iya kan. betul. Iya. Nah tapi insya Allah berkelanjutan sih. Iya. Karena ini memang udah diamanatkan juga sih dari presiden Kayaknya juga. ini Pak Nadiem Makarim cocok nih ngajak staf ahlinya. Waduh, ini. berat. Medio ini. Iya jadi itu ya Kak Endi ya. Jadi Iya. aku imbau untuk teman-teman semuanya Iya. yang mau jadi guru yang profesional tentunya silakan yuk join ya di PBG Prajabatan karena di 2024 ini
kans kamu untuk menjadi ASN itu juga besar banget. Jadi beda Kak Andi, kita ada privilege lebih kalau misal kita udah ada Serdik. Tapi ada garansi nggak? Garanti nggak Garantinya kalau kita sebagai PPG? Tidak ada garanti karena amanat undang-undang sendiri tidak ada yang namanya kalau kita mau jadi ASN itu kita nggak tes, semuanya harus tes sesuai dengan amanat undang-undang. Tapi ada benar kata Kak Indi, ada afirmasinya. Jadi kita ada yang namanya kalau kita tes itu kan ada tes yang umumnya, ada yang ke bidangnya, bidang kependidikannya. Nah kalau kita udah dapat sertifikasi pendidik, kita tuh udah afirmasi 100% untuk tes yang bidangnya. Jadi kita hanya kemarin tuh kalau saya tesnya itu cuman manajerial ya, sosiokultura sama wawancara aja. Itu yang bagian umum. Tapi padahal yang di bidangnya itu saya kan guru nih, berarti bidang keguruannya itu udah otomatis nilai kita 100% skor maksimal. Nah, itulah yang jadi privilege-nya Kak Andi. Kalau kita punya ada Serdik, ya kita kans atau saingan kita itu ya udah sesama kita aja, sama kita yang sertifikat pendidik aja. Privilege itu tadi ya. Iya, makanya mumpung sekarang ini masih ada orang yang mejem ya, mungkin ya masih ada yang tidur. Ayo kamu yang udah bangun sekarang, yuk buka website langsung daftar. Gitu Kak Andi. Baik, luar biasa. Ini tanpa terasa ya. Kalau obrolan daging semua tuh gitu, terasa cepat ya. Dan juga saya merasa tuh kayak di kelas gitu mendengarkan ceritanya guru, tapi kalau bener loh, saya nggak ngantuk kalau dengar guru seperti Medio ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada nantinya Medio jadi guru yang benar-benar jadi guru yang menyenangkan ya. Amin. Nah sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, apa nih ada closing statement yang untuk teman-teman di luar sana, terutamanya yang mungkin belum ngikutin ini ya, tapi kayaknya perlu banget. Ya, kalau closing statement dari saya, keberlangsungan suatu negara itu ditentukan oleh generasi penerusnya. Generasi penerusnya itu diciptakan oleh pendidiknya. Kalau kamu mau Indonesia itu maju, mau Indonesia itu berkembang, maka kamu harus memiliki guru yang profesional. Dan kalau kamu mau jadi guru yang profesional, maka kamu harus bergabung di pendidikan profesi guru, baik prajabatan maupun daljaban, biar kita bisa menjadi orang yang sukses semuanya. Mantep, wah terima kasih, tepuk tangan dulu nih. Terima kasih nih untuk Medio. Ya, terima kasih. Salah satu dosen FKIP guru muda juga ini, dan juga delegasi PPG Prajabatan Sumatera Selatan, penyiar radio juga, terus Bujang Gadis Palembang juga. Ya masih bujang kan? Ya betul, gitu maksudnya ya. Terus sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, sudah memberikan enlightenment, pencerahan pada kita semua di para pendengar Pro 1 khususnya ya. Saya juga terima kasih banyak juga ya udah dikasihkan tempat untuk bercerita tentang PPG ini, dan saya berharap bahwasanya orang-orang yang udah nggak mau jadi guru lagi, stigma negatif tentang guru itu adalah guru yang profesi tidak menyenangkan, itu udah berubah ya, karena guru itu seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kalau dulu ada yang mengatakan bahwasanya guru itu tanpa tanda jasa, sekarang udah nggak lagi kok, udah ada jasanya, tanda terimanya ya. Tanda terimanya. Jadi jangan takut-takut amat ya, asal kamu mau berkembang aja. Sekarang walaupun tidak ada langsung, ini kan bisa ditransfer kan sekarang guru kan? Iya, tidak lagi pakai dompet amplop ya, amplop putih ya. Ditransfer juga kok. Baik, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Kak Endi. Medio inspirasinya, karena memang acara ini sendiri mengandung nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga motivasi. Baik, sekali lagi terima kasih Medio, semoga sukses dengan profesi keguruannya dan PPG Prajabatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar perbincangan menarik kita dengan Medio, salah satu tokoh muda yang luar biasa, inspiring banget menurut saya, karena dari banyak sekali kesibukannya, tapi memang menyempatkan diri dan juga merupakan passionnya menjadi seorang guru muda yang profesional. Sekali lagi terima kasih minat dengarnya telah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, dan kita akan banyak sekali acara-acara menariknya setelah yang satu ini. Kanal Informasi